Bahkan misalkan istri tidak bangun sholat saja, itu dosanya tidak hanya pada istrinya, suaminya dapat dosa. Karena apa? Suaminya tidak mengingatkannya gitu loh. Nah, kalau dalam konteks bahas tadi, sekalipun mohon maaf para pemirsa mungkin ada rasa dongkol bagi seorang istri kepada suaminya, bukan berarti keluar rumah tanpa izin, tidak. Kedongkolannya tidak bisa menggugurkan apa itu hak izin daripada suami kepada istrinya. Kalau tadi sampai kabur lah, saya kira ini juga masih perbuatan dosa yang tidak diizinkan oleh agama. Apapun alasannya, karena meski suaminya sudah berbuat kasar gitu. Nah, bukan. Tetap. Konteks kasar tadi kan konteks hal yang berbeda. Kasarnya dia itu tidak menggugurkan tanggung jawab seorang suami yang melekat pada hak izin istri pada suaminya untuk pergi gitu loh. Sama dengan kita orang tua. Bukan berarti kasarnya orang tua, misalkan orang tua kita tidak lantas kemudian hilang berbakti kita pada orang tua. Begitulah kira-kira analog kita dengan seorang istri pada suaminya. Oke. Lalu setelah ditinggal gitu, apakah suami mencoba mencari Mbak Puspa? Enggak. Enggak, sama sekali enggak mencari? Enggak, cuman kayak nanya-nanya ke keluarga, ke orang tua saya aja. Nanya, terus kayak nyuruh pulang, tapi emang saya nggak mau pulang. Oke, berarti setelah dia nanya ke keluarga Mbak Puspa, berarti keluarga Mbak Puspa tahu dong ya ada masalah dalam rumah tangganya Mbak Puspa dengan suami ya. Kemudian respon mereka apa, keluarga? Ya, mereka sih maunya saya tetap balik, tetap melanjutkan rumah tangga pernikahan lah. Gitu, tapi saya emang udah nggak mau, jadi akhirnya cuman pernikahan berjalan selama 2 bulan. Habis itu kita pisah. Pisah dalam arti kata resmi secara catatan, cerai atau Pisah resmi. pisah resmi. Nah, setelah pisah kemudian Mbak tinggal di mana? Saya balik lagi ke Jakarta kerja. Oke, nah setelah di Jakarta adakah Mbak membuka diri untuk bertemu dengan laki-laki lain gitu? Awalnya sempet kayak ada rasa trauma karena takut keulang saya mendapatkan sosok suami yang seperti itu lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa membuka hati untuk laki-laki lain. Buka hati untuk laki-laki lain. Kemudian di situ Mbak mengenalkan laki-lakinya ke keluarga atau memang jalan begitu aja? Iya, yang pasti saya tetap harus mengenalkan si cowok ini, pacar saya ini ke orang tua saya. Itu pun dengan pertimbangan yang sangat banyak ya, karena kan dari awal kan emang orang tua saya pengen saya balik sama suami yang pertama. Terus tiba-tiba datang saya membawa laki-laki gitu yang emang udah pilihan saya ya. gitu ya. Yang sempat kaget sih mereka. Nah, kemudian mereka setelah tahu itu responnya apa? Sempet marah sih. Assalamualaikum. Ibu, ayah. Waalaikumsalam. Ibu. Puspa, kok mau datang nggak ngambil dulu ibu, nak? Iya. Ayo silakan. Ibu, ini buat ibu sama ayah. Dimakan ya. Silakan nak dulu kak. Ya. Ya. Ya Bu. Ini ya, Puspa datang. Puspa. Puspa, siapa dia? Ayah, ibu, kenalin. Ini Mas Wendy. Dia pacar aku. Pacar. Iya. Sejak kapan kamu punya pacar? Maaf ya, ayah, ibu. Kalau misalkan selama ini Puspa nggak cerita kalau Puspa punya pacar. Sekarang Puspa kenal sama ayah sama ibu. Kalau Puspa punya pacar dan kami akan segera menikah. Apa? Nikah? Puspa, kamu kan baru saja bercerai. Kenapa secepat ini kamu mau menikah lagi? Tapi Puspa benar-benar pengen menikah lagi. Dan Mas Wendy benar-benar sayang sama aku, Bu. Om, Tante, kenalin saya Wendy. Saya calon suaminya Puspa. Ayah nggak setuju. Loh, kamu nggak setuju kenapa ya? Saya nggak setuju kalau anak saya menikah lagi. Karena terlalu cepat. Apa kata orang-orang nanti? Tapi ya, kami itu berdua sepakat untuk segera menikah. Tolong restui kami. Puspa, kamu kok ngelawan sih kalau dinasihatin orang tua? Tapi Bu, ayah. Mas, Kamu kayaknya pergi aja deh. Om, Tante, maaf, saya pamit duluan. Mas Wendy.
Wendy! Ayah sama ibu itu bener-bener keterlaluan ya. Emang nggak bisa ya ngeliat anak kalian bahagia? Pokoknya, aku tetap akan menikah dengan Mas Wendy. Ayah atau ibu nggak setuju, aku nggak peduli dan aku tetap akan nikah dengan dia. Dan aku akan ikut dengan Mas Wendy. Kamu sudah berani ngelawan orang tua ya? Aku nggak peduli ayah, ibu. Puspa! Oke, Pak Ustadz, mungkin seringkali beranggapan apa yang kita anggap itu buruk, tapi beda dengan apa yang dianggap mungkin dari keluarganya Mbak Puspa bilang ini nggak bagus, tapi Mbak Puspa sendiri merasa ini udah pilihan saya gitu. Nah, ketika ada dua perbedaan pendapat seperti itu, apa yang harus diambil jalan tengahnya di Pak Ustadz dari sebuah keluarga? Yang harus diingat bahwa pernikahan itu bukan menikahnya sekedar seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi hendak menikahkan juga dalam tanda petik dua keluarga besar. Apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah ketika dua anak manusia yang kemudian menjadi pasangan suami istri, suatu saat ketika diuji ada masalah, kalau dia semula kedua keluarga ini saling sudah mengingat, kemudian saling berhubungan baik, maka ketika ada masalah, maka keluarganya besarnya, maka dia akan ikut membantu, ikut menyelesaikan dan lain-lainnya. Itulah para pemirsa, pentingnya mengapa pernikahan itu izin pada orang tuanya, antar kedua pihak orang tua masing-masing itu saling ikut terlibat, itu fungsinya tadi itu untuk jaga-jaga sebagai backup tadi. Mungkin ketika nggak ada masalah iya, tapi nggak ada ceritanya orang berluka nggak ada masalah. Suatu saat pasti akan ada ujian. Disitulah keluarga besar itu ikut, itu pentingnya dan merasakan kehadiran itu menjadi sesuatu sangat penting. Yang kedua, ketika dalam menyikapi semacam ini, saya kira para orang tua, misalkan ada kasus anaknya serupa seperti ini, saya kira bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Kita orang tua tidak bisa lagi memaksakan anak kita menikah sesuai dengan keinginan orang tua. Zamannya berbeda, maka yang terpenting adalah tuntutan orang tua untuk bisa memahami supaya apa? Kelangsungan keluarga anak kita ini bisa berlangsung dengan baik sepanjang tata cara, ketentuan agama tidak ada yang dilanggar oleh anak kita. Saya kira kita sebagai orang tua perlu juga memahami apa sesungguhnya aspirasi anak kita. Yang ketiga, kalau tadi misalkan Mbak tadi ada cibiran teroleh tadi dengan orang tua, tapi kalau Mbak Puspa meyakini bahwa saya tidak ada yang saya langgar dalam agama dan saya lihat ini laki-laki yang sekarang berjumpa dengan saya ini laki-laki yang baik, saya kira tidak apa-apa gitu. Sepanjang pernikahan kita itu tidak melanggar Ya, dengan apa yang Mbak Puspa lakukan. Ya, Mbak Puspa tetap meneruskan hubungan dengan pria ini atau tidak? Iya, jadi waktu itu sempat waktu datang ke rumah si cowok ini diusir. Jadi saya juga ikut dia ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Dan kita nekat untuk nikah siri. Keluarga tapi nggak tahu nih. Awalnya nggak tahu. Tapi mungkin karena pemikiran saya mungkin dengan nikah siri, terus saya udah punya anak, mau nggak mau keluarga saya bisa terima. Oke, ini Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana ini apa yang dilakukan sama Mbak Puspa? Tetap nekat ya menikah, tapi boleh dibilang tanpa restu orang tua nih Pak Ustadz. Kalau minta nasihat ini Mas Farid ya, saya sebagai pelaku agama, pendakwah, saya tidak menyarankan itu untuk diikuti. Mohon maaf tidak diikuti. Yang pertama, karena ridho orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa orang tua itu penting dalam kehidupan berumah tangga kita. Karena doa orang tua itu sangat ijabah ketika mendoakan untuk anaknya. Yang ketiga, nikah lari tadi itu sesungguhnya adalah tidak dianjurkan dalam agama, bukan berarti dilarang. Ketika emergency exit dalam keadaan darurat mungkin itu kadang-kadang nekat untuk bilang tadi itu, tapi ini tidak perlu ditiru untuk para pemirsa sekalian. Apa nanti mudaratnya sangat besar. Saya tidak tahu ketika nekat tadi itu Mas Farid, nikahnya itu nikah siri atau nikah dalam agama. Itu ketika walinya tadi gimana? Kan ada hadis Nabi yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin. Misalkan di dalam Imam Syafi'i memberikan pendapat tidak sah nikahnya tanpa wali, meskipun Imam Abu Hanifah dan imam yang lainnya membolehkan, yang penting nanti walinya dengan hakim. Ini gimana?